Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Prayoga Hidayatullah dengan NIM 2000189 dari Institut Teknologi Garut. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai pengenalan kecerdasan buatan. Kita lanjut ke materinya. Yang pertama adalah definisi. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan berasal dari kata dasar cerdas. Cerdas dapat memiliki konotasi makna lebih baik, cepat, capable, adapted, dengan kondisi umumnya atau normal. Cerdas juga dapat berarti kemampuan untuk mengerti, memahami. Kecerdasan atau intelijen dimiliki seseorang yang pandai melaksanakan pengetahuan yang dimilikinya. Walaupun seseorang memiliki banyak pengetahuan, tetapi bila ia tidak bisa melaksanakan dalam praktek, maka ia tidak bisa digolongkan ke dalam kecerdasan. Dengan perkataan lain, kecerdasan adalah kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan dan pandai melaksanakannya dalam praktek. Lanjut, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan merupakan usaha bidang ilmu komputer atau computer science yang khusus ditujukan untuk membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia, atau cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas atau intelijen. Kemudian bagaimana menurut para ahli? Menurut MacLeod dan Sell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan manusia, dan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Kemudian, dengan kata lain, AI atau kecerdasan buatan sendiri merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu, dilanjutkan dengan tipe atau faktor kecerdasan buatan. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor tersebut. Yang pertama, yaitu thinking humanly, berpikir seperti manusia, membuat mesin atau perangkat lunak yang bisa berpikir seperti manusia. Pendekatan model kognitif. Kognitif adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan otak. Kemudian, yang kedua ada thinking rationally. Rationally berarti bisa rasional atau bisa diterima. Pendekatan aturan sebuah pikiran. Filosofi Yunani yang paling terkenal yaitu Aristotle memperkenalkan pada dunia ini bagaimana cara kita berpikir yang benar. Yang ketiga ada acting humanly, membuat mesin atau komputer bertingkah laku seperti manusia. Alan Turing membuat Turing test yang bertujuan untuk menguji coba sebuah kecerdasan buatan. Itu adalah contoh dari acting humanly. Kemudian ada yang keempat atau yang terakhir, bisa disebut juga acting rationally, membuat mesin atau komputer mempunyai tingkah laku yang rasional. Agen dalam kecerdasan buatan AI adalah yang melakukan suatu tindakan. Kemudian ada jenis-jenis kecerdasan buatan. Jenis artificial intelligence muncul karena adanya perkembangan teknologi digital untuk mendukung berbagai kegiatan sehari-hari. Adanya penemuan terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence sering diterapkan dalam kehidupan digital. Yang pertama ada artificial narrow intelligence sebagai salah satu jenis kecerdasan buatan yang paling umum dalam kehidupan manusia saat ini. AI artificial narrow intelligence mempunyai fungsi terbatas karena hanya dirancang untuk tugas lebih cepat tetapi dengan kualitas yang sangat baik. Penerapan jenis kecerdasan buatan tersebut sangat membantu kehidupan masyarakat dan telah diterapkan pada berbagai sektor kehidupan. Misalnya, untuk memberikan rekomendasi produk sampai perkiraan cuaca. Kemudian, ada artificial general intelligence. Jenis kecerdasan buatan ini merupakan salah satu konsep yang digambarkan sebagai sistem yang dapat bekerja pada tingkat kognitif seimbang dengan manusia. Sistem tersebut termasuk untuk memproses bahasa, pemrosesan gambar, dan juga fungsi untuk mengambil keputusan. Dengan adanya teknologi dan inovasi, penciptaan artificial general intelligence masih sangat jauh. Lalu ada artificial super intelligence. Jenis artificial intelligence yang terakhir yang saya jelaskan adalah artificial super intelligence.
Kalau pada artificial general intelligence berbasis kognitif sepadan dengan manusia, maka sistem yang digunakan pada artificial super intelligence mampu melebihinya. Contoh, sistem tersebut mampu menghasilkan keputusan, berpikir rasional, sampai menghasilkan sebuah temuan. Lalu di sini juga ada software, theory of mind, limited memory. Kita bahas satu-satu. Pertama ada software. Software merupakan salah satu jenis dari kecerdasan buatan yang merupakan tingkatan tertinggi karena pada sistemnya terdapat kemampuan kesadaran tinggi terkait suatu serta mempunyai rasa diri. Mesin yang mempunyai kesadaran diri sangat mampu memahami keadaan sekeliling serta menghimpun data yang ia gunakan supaya bisa menyimpulkan hal terkait perasaan orang lain. Kemudian ada theory of mind. Tipe artificial intelligence berikutnya yaitu theory of mind. Terdengar mirip seperti software tersebut masih belum sampai saat ini. Dengan tipe ini, mesin mempunyai kecerdasan emosional untuk mengingat emosi dan tingkah laku seseorang dengan cara mengumpulkan data saat berinteraksi dengan manusia. Tipe tersebut juga mempunyai kemampuan mengambil keputusan tepat seperti halnya seorang manusia. Kemudian ada limited memory. Limited memory merupakan kecerdasan buatan berdasarkan ingatan maupun pengalaman di masa lalu dalam informasi keputusan yang harus diambil di masa depan. Lalu juga ada reactive mesin. Reactive mesin atau mesin reaktif merupakan kecerdasan buatan yang paling dasar pada artificial intelligence. Mesin tersebut secara otomatis mampu merespon maupun mengidentifikasi situasi dalam berbagai kondisi. Ada banyak jenis yang berfungsi secara khusus dan tersendiri berdasarkan program apa yang dijalankan menggunakan pada sistem komputasi termasuk virtual reality, mobil pintar, chatbot, dan lainnya. Walaupun dengan kompleks, bukanlah hal mustahil agar dapat mengembangkan artificial intelligence atau AI. Peluang perkembangan kecerdasan buatan tersebut terbuka lebar supaya manusia mampu menciptakan kecerdasan buatan melebihi kapasitasnya. Kemudian ada contoh yang saya tampilkan dalam kecerdasan buatan ini. Ada di page dari Facebook. Ada juga rekomendasi e-commerce seperti di Shopee dan Tokopedia dan e-commerce lainnya. Lalu ada asisten virtual seperti Google Assistant, Siri maupun Alexa dan Cortana di perangkat Windows. Lalu juga ini adalah sumber referensi yang saya pakai dalam membuat slide ini. Pertama ada dari jurnal, kemudian 3 dari website. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.